Saya jadi ingat Mas Slamet yang di Borobudur. Dia itu punya kiat bagaimana memanfaatkan limbah dan akar bambu. Dan katanya lagi, akar bambu itu kalau dicampur dengan gula dan terasi bisa menjadi tak ingat-ingat waktu itu Mas Slamet menjelaskan pupuk cair. Tapi benarkah demikian? Jadi pupuk cair apa lotus cair? Mas Slamet, ceritanya gimana? Akar. Dalam akar bambu ini terdapat mol atau mikroorganisme lokal. Mol dapat kita aplikasikan sebagai pupuk cair membantu tumbuh kembang akar. Tanah yang terikut dalam bonggol ini kita ikutkan sekalian. Kita cincang antara 2 sampai 5 cm. Setiap 1 kilo akar bambu kita aplikasikan dengan air sumur 5 liter. Kita masuki bahan yang lain, yaitu bekas cucian beras, kira-kira 1 gelas. Kita diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam. Ini dengan maksud untuk mengeluarkan mol atau mikroorganisme yang terkandung dalam akar bambu terpisah menjadi satu dengan air. Ini perlu kita saring seperti ini. Mol atau mikroorganisme yang terkandung dalam akar ini sudah menyatu dengan air, ditandai dengan air berbuih. Kita ambil gula pasir kira-kira 2 sendok makan, kemudian kita masukkan bahan yang lain, yaitu terasi. Setiap 5 liter kita tambahkan 2 terasi. Kita campur dengan air tadi biar menjadi satu. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Cara pemakaian yaitu kita peram ke dalam suhu udara kamar dalam kondisi tertutup. Inilah hasil akhir dari pupuk cair yang berasal dari mikroorganisme lokal dari akar bambu. Aplikasi mol atau mikroorganisme lokal, kita ambil air bersih atau air dari sumur. Setiap 200 cc mikroorganisme lokal atau mol dari akar bambu kita taruh atau kita campur dengan 5 liter air bersih atau air sumur seperti ini. Air campuran antara mikroorganisme lokal dari akar bambu dan air tawar bila kita pakai sebagai kocoran atau pupuk akar, kita tambahkan lagi dengan pupuk cair yang berasal dari limbah kotoran ternak seperti kelinci, kambing, atau sapi. Bila kita aplikasikan sebagai pupuk daun atau pupuk semprot atau sebagai pupuk buah, kita campurkan lagi dengan buah-buahan yang sudah busuk. Buah apa saja? Caranya kita blender atau kita tumbuk, kemudian kita peras airnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini dan langsung bisa kita aplikasikan. Caranya adalah seperti ini. Kita ambil tangki kecil seperti ini untuk penyemprotan tanaman sayuran atau tanaman bunga-bungaan seperti ini. Kita pasang pompanya. Bisa kita tes seperti ini. Inggih Mas. Yang dengan gigih dan
Yayasan Kehati dan PT Alstom untuk berusaha melestarikan jenis tanaman bambu yang selama ini hampir tetap tanaman bambu itu dianggap tanaman liar, hampir tanaman liar. Kenapa? Mungkin cirinya di masyarakat ya, hampir yang pakai setiap hari, yang tanam tidak ada. Kalau kita pelajari luar biasa. Nah, karena itu maka kalau kami obrol-obrol dari Yayasan Kehati dan PT Alstom, akhirnya kami sepakat untuk membuat moto mengenai bambu hari ini. Jadi dalam pencanangan atau pembukaan bambu hari ini dengan moto serumpun bambu sejuta makna. Ambil salah satu pohon yang paling banyak manfaatnya untuk hidup. Itulah pohon bambu. Akan diwakili oleh Pak Wawan dari lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Airnya deras banget ya. Iya. The program will focus on planting various types of rare bamboo in several floodplains in the Jakarta and Bogor area. 3 key benefits of this program are conserving biodiversity, preventing floods, and also providing economic and social benefits to the surrounding community. Proses yang bagi Kehati sendiri luar biasa karena bambu selama ini dianggap tidak berarti, padahal itu sebetulnya kami sebagai sebuah lembaga yang concern terhadap keanekaragaman hayati, Indonesia termasuk salah satu negara yang terkaya dengan jenis-jenis bambu. Sebetulnya setiap daerah punya champion-champion dan punya kekasan dan punya keunikan. Tetapi sebetulnya isunya adalah isu bambu. Mereka dalam baik mulai pelestarian maupun sampai pemanfaatan. Benefit baik ekonomi, sosial maupun juga budaya, ini sebetulnya Indonesia itu falsafah bambu luar biasa dan luhur. Nah, ini yang sebetulnya Kehati coba gali bahwa ini saatnya kita mari bersama-sama dengan konteks bambu ini kita coba naikkan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa umur kayu sudah hampir habis, tapi kita punya resource yang lain yang sebetulnya bisa kita naikkan sebelum kita kecolongan lagi. Thank you.